Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, di sini kita akan sedikit membahas materi tentang manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita ketahui bersama hubungan madrasah dengan masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Di dalam hal ini, madrasah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, madrasah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa saja yang dibutuhkan, diharapkan, dan menjadi tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah itu sendiri atau madrasah. Dengan kata lain, jika hal ini berjalan dengan baik, maka hubungan antara madrasah dan sekolah itu harus terjalin secara harmonis. Jadi akan menghasilkan timbal balik yang baik. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah itu harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, metode mengajar di sekolah. Nah, sekarang kan banyak tujuan ataupun metode-metode pembelajaran itu yang tidak hanya ada di dalam kelas. Ya, mereka itu outdoor, ke lingkungan masyarakat, terjun langsung. Gunanya untuk apa? Untuk mempelajari keadaan ataupun nilai-nilai yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Nah, dari nilai-nilai tersebut baru dipilah dan dipilih. Ini bagus untuk perkembangan, ini nilai-nilai yang kurang bagus, dipilah dan dipilih. Jadi sekolah ini maksudnya adalah madrasah sebagai sarana penyaringan nilai-nilai, sarana penyaringan nilai-nilai. Jadi sekolah ini atau madrasah ini sebagai filterisasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ini baik, yang ini tidak baik, jangan dikerjakan. Nah, itu ya. Dan selanjutnya ada faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, faktor pengembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Nah, jika ada masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi berupa buah pikirannya terhadap kemajuan bagi suatu madrasah, ini ditampung. Jadi nanti madrasah juga akan memberikan ide-ide bagaimana kalau kita buat madrasah ini, penambahannya di bagian infrastrukturnya ini, saya bersedia menyumbangkan sebagian. Nah, itu gunanya ya. Yang selanjutnya ada tujuan madrasah dalam masyarakat. Nah, jadi ada tujuan dari madrasah di dalam masyarakat, tujuan hubungannya. Yang namanya hubungan itu adalah proses timbal balik ya. Ketika kita ingin bertepuk tangan, pastinya harus menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tidak bisa hanya bertepuk hanya dengan menggunakan sebelah tangan, kan nggak bunyi ya, tapi harus ada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, itu namanya hubungan. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah. Jadi intinya di sini sekolah memaparkan nilai jual ataupun hal-hal yang menjadi goals, tujuan madrasah tersebut didirikan, baik itu dari goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, menilai program madrasah. Jadi bagaimana program-program madrasah itu nanti akan diberikan masukan-masukan, tambahan-tambahan dari masyarakat yang mungkin menginginkan ataupun adanya perubahan-perubahan bagi anaknya yang disekolahkan di sekolah kita. Jadi menilai programnya sejauh mana sih perkembangannya, seperti itu. Yang selanjutnya, mempersatukan orang tua, murid,
dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Nah, jadi adanya tindakan kooperatif antara pihak sekolah dan masyarakat, yaitu antara guru juga dan antara orang tua. Orang tua kan disebut juga dengan masyarakat. Jadi ada tindakan kooperatif. Kira-kira nanti biasanya kalau di satu sekolah ada namanya buku penghubung antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua. Nah, mungkin hari ini siswa melakukan kegiatan ini, kelebihan yang telah didapat oleh siswa ini seperti ini, kekurangannya ini, mohon kerjasamanya ya ayah bunda dalam meningkatkan kelemahan-kelemahan yang ada di sini. Seperti itu maksudnya. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi. Ya, kita ketahui bahwa era globalisasi ini adalah era di mana bisa lunturnya nilai-nilai moral, ya, juga nilai-nilai agama. Bahwasanya banyak stigma masyarakat yang menganggap nilai-nilai agama itu ada di urutan sekian. Makanya di sini mengembangkan kesadaran terhadap masyarakat bahwasanya penting loh madrasah. Kenapa? Nilai jualnya apa? Wah, di madrasah akan diajarkan pelajaran-pelajaran agama, mendisiplinkan serta mendidik akhlak yang menjadi benteng dari seorang siswa itu untuk menjalani kehidupannya yang akan datang. Seperti itu, meyakinkan orang tua bahwasanya nilai agama itu adalah yang nomor satu. Yang selanjutnya, yang kelima, ada membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Nah, kalau masyarakat sudah percaya sama sekolah, sekolah sudah enak. Tetapi kalau sebaliknya, masyarakat tidak percaya sama sebuah madrasah, nah itu hal-hal yang sudah dapat dipastikan madrasah itu akan hancur. Jadi ini gunanya hubungan itu, membangun dan memelihara kepercayaan. Kalau masyarakat udah percaya, sudah enak lagi sekolah ya. Jadi masyarakat yang akan mempromosikan itu sekolah atau madrasah kita. Contoh, jika anak kalian ingin bisa hafal Quran, masukin aja ke sekolah ini. Jika anak kalian ingin bisa menguasai bacaan Yasin, Tahtim dan Tahlil, bisa berkhutbah, bisa mengaji, masukin aja sekolah ini. Bagus loh, guru-gurunya juga luar biasa, bagus akhlaknya. Seperti itu maksudnya ya. Yang selanjutnya, ada memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah. Maksudnya adalah ada tadi goalsnya, jangka pendek, menengah, dan yang akan datang. Inilah kerjaan dan tujuan kami adanya madrasah di sini. Mohon kerjasama dari masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Jadi masyarakat timbul lagi nilai kepercayaannya. Yang terakhir di sini ada menggerakkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah. Ya, mana tahu jika terjadi hubungan yang harmonis, masyarakat itu pasti dengan sukarela memberikan sumbangsihnya, baik berupa pikiran maupun juga bisa jadi dengan dari segi dana untuk pembangunan madrasah kita jauh lebih baik. Itu ada tujuan dari hubungan madrasah dalam masyarakat ya, apalagi harmonis hubungannya, maka madrasah tersebut sudah mendapat kepercayaan dan akan maju ke depannya. Yang selanjutnya ada jenis hubungan madrasah dengan masyarakat. Yang pertama ada namanya hubungan edukatif. Nah, hubungan ini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru ya yang ada di sekolah dengan orang tua yang ada di keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau perbedaan prinsip ya, atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pada pendirian dan sikap dari peserta didik. Nah, biasanya kan ada miskomunikasi nih. Jadi makanya perlu ada dilakukan hubungan yang edukatif ya, yang bersifat kooperatif antara orang tua dan guru yang ada di sekolah. Yang selanjutnya ada hubungan kultural. Nah, yaitu adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina, mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukanlah hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan mengajar dan metode-metode pengajarannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah hubungan institusional,
yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lain. Adapun prinsip hubungan madrasah dan masyarakat itu yang pertama adalah prinsip keterpaduan. Maksudnya di sini yaitu berkaitan antara kepala sekolah, masyarakat, dan keluarga yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Yang kedua ada berkesinambungan, yaitu suatu proses yang berkembang secara terus-menerus. Madrasah atau sekolah seharusnya memberikan informasi secara terus-menerus, secara update, dan sebaliknya juga. Orang tua begitu juga. Masyarakat ikut membantu sekolah melalui pembentukan public opinion agar image masyarakat terhadap sekolah itu baik. Yang selanjutnya yang ketiga ada menyeluruh, yaitu bahwa penyajian fakta-fakta kepada masyarakat itu menyeluruh dari berbagai aspek. Jadi semua aspek hidup madrasah diperhatikan, mulai dari kehidupan keagamaan sampai kehidupan ekonomi. Untuk itu, setiap kegiatan madrasah dapat dijelaskan melalui media massa, surat kabar sekolah, yaitu mading, ya, atau laporan berkala, dan sebagainya. Yang keempat ini adalah sederhana, bahwa informasi yang diberikan secara sederhana saja. Informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dengan rasa persahabatan. Jadi yang penting ialah jelas, menimbulkan rasa suka dan mudah dimengerti. Jadi jangan pula kita lihat kalau masyarakatnya awam, jangan pula menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah atau susah dimengerti. Pakailah bahasa-bahasa yang kira-kira merangkul, ya, tidak mendiskriminasi. Yang selanjutnya ada konstruktif. Itu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif, ya, terhadap madrasah. Selanjutnya yang keenam ada kesesuaian, yaitu hendaknya program madrasah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan madrasah di sekitarnya. Juga disesuaikanlah juga dengan lingkungan, ya, kebudayaan yang ada di sekitar sekolah tersebut, jangan pula lain. Yang selanjutnya ada luas, ya, luas, yaitu programnya itu suatu waktu itu dapat menerima perubahan atas masukan-masukan yang jika memang masukan itu baik dan sesuai dengan tujuan dasar sekolah tersebut. Baik, yang selanjutnya ada teknik hubungan antara madrasah dengan masyarakat. Nah, yang pertama ini ada teknik secara tertulis. Nah, tertulis ini yang pertama bisa menggunakan buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Nah, jadi sini ada buat buku kecil, ya, handbook atau bahasa Indonesianya aja lah, ya. Teacher handbook, ada nanti orang tua, buku pegangan orang tua, ya, di situ berisikan tentang pedoman-pedoman, program-program kerja, hal-hal yang harus dicapai anak pada tingkatan sekian dan sekian. Nah, ini penting. Yang selanjutnya ada namanya pamflet. Nah, ini merupakan selebaran yang biasa ini berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut. Ada staf pengajarnya, fasilitas yang tersedia, kegiatan belajar mengajar. Pamflet ini juga selain dibagikan ke wali murid, juga biasanya disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga pendidikan tentunya. Yang ketiga ada berita kegiatan murid. Nah, berita ini dibuat sederhana mungkin, ya, pada selebar kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan yang dilakukan madrasah ataupun pesantren. Dengan membaca, orang tua murid mengetahui apakah apa-apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Contoh, ini adalah senam pagi, ya, misalnya ada studi tour, misalnya ada kegiatan sholat berjamaah, kegiatan pramuka, kegiatan menari, ya, drum band, kegiatan tilawah, mengaji, dan lain-lain. Selanjutnya ada namanya catatan berita gembira. Nah, titik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya ini sama-sama ditulis dan disebarkan orang tua. Hanya saja catatan berita ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Ya, berita tersebut ditulis selembaran kertas
dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan kepada masyarakat. Contoh, menang juara olimpiade matematika tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi ya, dan lain-lain ya, menang juara ini. Itu namanya prestasi yang ditonjolkan dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada namanya buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala madrasah dan guru membuat sebuah buku kecil sederhana berisikan tentang cara-cara membimbing anak yang efektif ya. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua. Nah, ini sangat penting sekali. Ini adalah salah satu teknik hubungan dengan masyarakat ya, cara teknik tertulis. Yang selanjutnya ada namanya teknik secara lisan. Kunjungan rumah. Nah, ini penting juga ya, walaupun untuk melakukannya sedikit berat, tapi ini sangat penting sekali sebagai nilai jual dan nilai pelayanan kita terhadap masyarakat ya. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak madrasah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan itu, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya, kira-kira kenapa dia datangnya terlambat sih. Kita tidak boleh menjas dia malas, mungkin saja dia membantu orang tuanya dulu ya. Jadi apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya ya. Hal ini akan memperlancar mencapai tujuan program pendidikan madrasah tersebut. Yang kedua, panggilan orang tua. Ya, selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak madrasah sekali juga bisa memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Ya, setelah datang mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga dapat diberi tentang penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya yang ada di situ. Ya, yang ketiga ada namanya pertemuan. Teknik ini berarti madrasah mengundang masyarakat ataupun orang tua dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi madrasah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu dan dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai acara, maka disusun terlebih dahulu agar terlaksana dengan baik ya. Oleh karena itu, dalam setiap yang akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggaraan. Bisa namanya sebelum memulai tahun ajaran baru, pertemuan antara guru dan orang tua, mendiskusikan hal-hal apa yang berkembang dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu materi penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.